Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Widianti dari Prodi PGSD Kampus 2 Surade STKIP Bina Mutiara Sukabumi. Saya di sini akan mempresentasikan psikologi pendidikan yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengertian psikologi, 2 pendidik, 3 ruang lingkup psikologi pendidikan, 4 ilmu psikologi dan ilmu mengajar. 1. Pengertian psikologi. Kata psikologi berasal dari bahasa Inggris psikologi yang dalam istilah lama disebut jiwa. Kata psikologi merupakan 2 kata yang bersumber dari bahasa Grek Yunani, yaitu physio yang berarti jiwa, logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi memang berarti ilmu jiwa. Psikologi pada mulanya digunakan para ilmuwan dan para filosof sebagaimana disebutkan oleh Rember untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam memahami akal, pikiran, tingkah laku aneka ragam makhluk hidup, mulai yang primitif sampai yang paling modern. Kaidah saintifik dan patokan etika filosofis ini tidak dapat dibebankan begitu saja sebagai muatan psikologi. Dalam ilmu kedokteran, psikologi berperan menjelaskan apa-apa yang terpikir dan terasa oleh organ-organ biologis. Sedangkan dalam filsafat, psikologi berperan serta dalam memecahkan masalah-masalah rumit yang berkaitan dengan akal, kehendak, dan pengetahuan. Karena kontak dengan berbagai disiplin itulah, maka timbul bermacam-macam definisi psikologi yang satu sama lainnya berbeda. Seperti psikologi adalah ilmu mengenai kehidupan mental, atau psikologi adalah ilmu mengenai pikiran. Ada juga psikologi adalah ilmu mengenai tingkah laku, dan lain-lainnya. Definisi yang sangat bergantung pada sudut pandang yang mendefinisikannya. 2. Pendidik. Istilah pendidik berasal dari kata didik dengan memberinya awalan ke dan akhiran kan. Mengandung arti perbuatan istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education yang berarti mengembangkan atau bimbingan. Dalam pengertian yang agak luas, pendidik dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, memahami, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. 2. Sejarah psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan sendiri pada masa awalnya perkembangan belum dikenal orang. Namun seiringnya dengan perkembangan sains dan teknologi, akhirnya lahir dan berkembanglah secara resmi. Entah tahun berapa, sebuah ruang lingkup psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan pada asasnya adalah sebuah disiplin psikologi khususnya yang mempelajari, meneliti, dan membahas seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan tingkah laku belajar siswa, tingkah laku mengajar oleh guru, dan tingkah laku belajar mengajar oleh guru dan siswa yang saling berinteraksi. Secara garis besar, banyak ahli yang membatasi pokok bahasa psikologi pendidikan. Manfaat psikologi. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi guru dan calon guru untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran. Psikologi pendidikan memberi banyak kontribusi kepada guru dan calon guru untuk meningkatkan efisien proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda sepertinya. Yang terakhir, psikologi pendidikan dan ilmu mengajar. Mengajar merupakan istilah kunci yang hampir tak pernah luput dari pembahasan mengenai pendidikan. Hal ini karena keeratan hubungan antara keduanya. Sebagai orang menganggap mengajar hanya sebagai dari upaya pendidik. Mengajar hanya dianggap sebagai salah satu alat cara dalam menyelenggarakan pendidikan, bukan pendidikan itu sendiri. Konotasinya jelas karena mengajar hanya salah satu cara mendidik, maka pendidik pun dapat berlangsung tanpa pengajaran. Anggapan ini muncul karena adanya asumsi tradisional yang menyatakan bahwa mengajar itu merupakan kegiatan seorang guru kembangkan ranah cipta murid-muridnya, sedangkan ranah rasa dan karsa mereka merupakan 14 terkait dengan mengajar. Sebagai orang menurut Muhibih Syah menganggap bahwa tak berbeda dengan mendidik. Oleh karenanya istilah mengajar atau pengajaran yang dalam bahasa Arab disebut taklim, baca taklim atau baca taklim, dan dalam bahasa Inggris teki itu kurang lebih sama artinya dengan pendidik, yakni tarbiyah dalam bahasa Arab dan education dalam bahasa Inggris. Implikasinya ialah setiap kegiatan pendidikan yang bersifat formal hendaknya dilakukan oleh pendidik profesional yang bertugas antara lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
psikologi pendidikan sendiri pada masa awalnya perkembangan belum dikenal orang. Namun seiringnya dengan perkembangan sains dan teknologi, akhirnya lahir dan berkembanglah secara resmi. Entah tahun berapa, sebuah ruang lingkup psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan pada asasnya adalah sebuah disiplin psikologi khususnya yang mempelajari, meneliti, dan membahas seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan tingkah laku belajar siswa, tingkah laku mengajar oleh guru, dan tingkah laku belajar mengajar oleh guru dan siswa yang saling berinteraksi. Secara garis besar, banyak ahli yang membatasi pokok bahasa psikologi pendidikan. Manfaat psikologi. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi guru dan calon guru untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran. Psikologi pendidikan memberi banyak kontribusi kepada guru dan calon guru untuk meningkatkan efisien proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda sepertinya. Yang terakhir, psikologi pendidikan dan ilmu mengajar. Mengajar merupakan istilah kunci yang hampir tak pernah luput dari pembahasan mengenai pendidikan. Hal ini karena keeratan hubungan antara keduanya. Sebagai orang menganggap mengajar hanya sebagai dari upaya pendidik. Mengajar hanya dianggap sebagai salah satu alat cara dalam menyelenggarakan pendidikan. Bukan pendidikan itu sendiri. Konotasinya jelas karena mengajar hanya salah satu cara mendidik, maka pendidik pun dapat berlangsung tanpa pengajaran. Anggapan ini muncul karena adanya asumsi tradisional yang menyatakan bahwa mengajar itu merupakan kegiatan seorang guru kembangkan ranah cipta murid-muridnya, sedangkan ranah rasa dan karsa mereka melupakan 14 terkait dengan mengajar sebagai orang. Menurut Muhibih Syah menganggap bahwa tak berbeda dengan mendidik. Oleh karenanya istilah mengajar atau pengajaran yang dalam bahasa Arab disebut taklim, baca taklim atau baca taklim, dan dalam bahasa Inggris teaching itu kurang lebih sama artinya dengan pendidik, yakni tarbiyah dalam bahasa Arab dan education dalam bahasa Inggris. Aplikasinya ialah setiap kegiatan pendidikan yang bersifat formal hendaknya dilakukan oleh pendidik profesional yang bertugas antara lain